kelapa sawit itu, perebusan biji tandan buah segar kelapa sawit itu terdiri dari 3 puncak. Yang puncak pertama itu untuk menghilangkan, enzim-enzim yang akan merusakkan dari si, lipase, enzim-enzim lipase yang akan menurunkan nilai atau menaikkan nilai asam lemak bebas, maka dia direbuslah di tahap pertama itu selama 15 menit, yang pertama. Setelah, rebusan yang pertama atau puncak yang pertama, kita masuk ke puncak yang kedua. Puncak yang kedua itu selama 30 menit untuk menghilangkan kadar air dari si tandan buah segar. Lalu di dalam perebusan itu ada lagi kita masuk ke puncak yang ketiga, itulah baru yang untuk merebus si buah sawitnya. Untuk merebus buah sawitnya gimana sih, nanti dia, bisa, keluar dengan kondisi tidak terlalu keras, buah sawitnya itu tidak terlalu keras, tapi juga tidak over over perebusannya. Suhunya dijaga, suhunya antara 100 sampai 130 derajat, lalu waktunya 90 menit secara total, berarti, 15, 30, dan 60 menit di tahap terakhir. Lalu, juga, eee, sistemnya itu suhunya, tekanannya, dan lain-lain dijaga untuk tetap disterilizer. Sistem, ada nggak sistem lain? Ada yang pakai dengan sistem 2 puncak, biasanya untuk menghemat waktu. Tapi optimumnya rata-rata pabrik menggunakan sistem 3 puncak. Jelas ya sampai di situ? Lanjut, eee, kita sudah sampai ke stasiun tracer drum. Di stasiun tracer drum kemarin, bentar saya share screen dulu. Kelihatan yang videonya? Lihat. Oke, kelihatan videonya, kita ulang. Nah, kemarin sampai tracer drum. Di tracer drum ini, keluarlah, pemisahan yang saya bahas, ada, empty fruit bunch conveyor itu untuk mengirimkan ke pembuangan dari tandan buah kosong kelapa sawit, dan yang si buah yang siap direbus dan sudah dalam bentuk, terpisah, sudah membrondol, itu lanjut ke digester. Perhatikan, tadi dia keluar dari tracer drum, dia masuk atau naik ke fruit elevator, masuk ke fruit cross conveyor. Ini adalah pengiriman untuk masuk ke stasiun selanjutnya, yaitu digester. Digester ini kita ngapain? Di digester ini nanti kita akan mencacah-cacah si buah sawit tadi. Buah sawit yang sudah direbus. Perhatikan, masuk si buah sawit ke dalam digester, masuk, set. Perhatikan. Di dalam digester kita punya 5 mata pisau. Jadi ada namanya short arm, long arm, dan pisau pencacah. 3 jenis pisau. Ada pisau yang mata panjang, ada yang mata pendek, dan ada yang sistemnya pencacah atau pemotong. Tujuannya apa? Buah sawit tadi harus kita cacah-cacah, yang sudah direbus tadi, itu harus kalian cacah-cacah supaya minyaknya terekstraksi. Ekstraksi tahu kan? Proses pemisahan komponen dari yang padat untuk diambil komponennya yang cairnya. Sudah, kita cacah-cacah pakai 5 jenis mata pisau itu tadi, dicacah terus, karena dia masih butuh, namanya mencacah kalau nggak ada airnya kan susah ya. Nah, itu masih di proses digester ini, kita masih pakai panas dan masih pakai suhu. Masih memakai air dan masih memakai suhu. Tapi suhu di digester ini biasanya tidak lebih dari 100 derajat.
Beda dengan suhu di sterilizer. Di sterilizer itu 110 sampai 130. Makanya tekanannya lebih tinggi. Tapi kalau di di gester itu suhunya lebih rendah, hanya 100 derajat biasanya, ada bahkan yang 90 derajat. Nah, tapi kondisinya hanya untuk memanaskan di dalam sini untuk pencacahannya lebih mudah dan ada pisau, pasti juga ada air di sini. Sudah dicacah-cacah, berarti kondisinya sekarang adalah buah sawit kalian udah terpotong-potong. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu screw press. Ya. Masuk ke screw press ini, buah yang udah kepotong-potong tadi masuk ke dalam alat screw press, nanti kalian tekan dia udah tercacah-cacah, ditekan, dipres sehingga minyaknya keluar nih. Yang sebelah sini, yang ini ada 2 keluaran, ini adalah keluaran minyaknya, dan yang ini adalah ampasnya. Ini ampasnya, ampas dari yang sudah kalian press tadi. Sama lah kalau kalian press santan, pasti ada cairannya atau santannya, ada ampasnya. Yang keluar dari belakang ini ampasnya, yang keluar dari sini adalah minyak, tapi masih dalam kondisi kotor. Kita lanjut. Setelah dia keluar dalam bentuk minyak, nanti berarti hasilnya ada 2, ada ke kiri, ada ke kanan. Ada yang ke bawah itu adalah minyaknya. Minyaknya masuk ke namanya sand trap tank. Sand trap tank, kalau sand adalah pasir untuk perangkap pasir. Jadi kotoran-kotoran yang keluar dari screw press tadi itu dengan harapan dia akan tersaring di sand trap tank. Setelah masuk dia ke sand trap tank, ada namanya double deck vibrating screen. Ada nggak, Bu? Sebelumnya pasti ada yang nanya, ada nggak pabrik yang memakai sistem berbeda? Ada pasti. Ada nggak yang nggak pakai sand trap tank? Ada yang langsung masuk ke vibrating screen? Ada. Beda-beda pabrik, beda-beda sistem. Tapi ini adalah yang umum dipakai di pabrik. Vibrating screen ini sudah pasti fungsinya adalah untuk menyaring komponen yang yang masih padat, maka dia pisahkan, dan yang cair akan dia teruskan. Jadi dengan harapan minyaknya makin murni. Lalu dia masuk ke crude oil tank, dari crude oil tank dia masuk ke vertical clarifier tank. Clarifier tank artinya adalah memisahkan mana yang betul-betul minyak, mana yang pengotornya. Jadi prosesnya adalah pemisahan terus. Di clarifier tank ini kita masih ada batang pengadu di dalamnya. Ada batang pengaduk dan masih memakai suhu sekitar 50 derajat Celcius. Apa fungsinya? Supaya minyaknya tidak panas. Makanya dijaga suhunya, kondisinya. Dari clarifier tank dialirkan lagi minyaknya ke namanya adalah first pure oil tank atau tempat pemurnian minyak yang pertama. Sudah masuk ke pemurnian minyak yang pertama, dia dilanjutkan lagi ke pemurnian minyak yang kedua. Setelah dia masuk ke pemurnian minyak yang kedua, dia masuk ke dalam oil transfer tank atau yang akan mengirimkan minyaknya. Lalu masuk ke oil heating, itu untuk pemanasan minyak dengan harapan kalau misalnya ada air yang suhunya jauh lebih rendah dari minyak, maka airnya akan menguap. Lalu ada vacuum oil dryer, itu fungsinya untuk lagi-lagi untuk menyedot yang kandungannya bukan minyak. Jadi dari kadar airnya hanya boleh berapa persen, kan ada ambang batasnya. Lalu masuk ke oil transfer pump, itu adalah pompa yang akan mengirimkan si minyak ke storage tank. Jadi kalau di pabrik biasanya nih storage tanknya ini nampak kelihatan besar dari depan pabrik nih. Biasanya ada yang 2.000 ton, ada yang 1.000 ton, masing-masing pabrik beda kapasitasnya. Di storage tank inilah minyak-minyak dikumpulkan.
Balik ke kondisi minggu lalu yang saya bilang, inilah yang adalah truk CPO. Jadi beda dengan truk tandan buah segar, kalau di tandan buah segar dia masuk berisi, keluar kosong. Kalau truk CPO masuk kosong, keluar berisi. Apa saja sih yang pasti harus diperhatikan dari si truk CPO ini? Di truk CPO ini tolong perhatikan bahwa sebelum keluar, satu supirnya punya surat jalan, yang kedua di atas ini di pintu keluar masuknya si crude palm oil ini, itu dia tersegel, terkunci dia si pintu keluar masuknya ini untuk menghindari kecurangan. Sama seperti tadi yang kemarin bahwa di jembatan timbang juga perhatikan bahwa nanti platnya, surat jalannya, nama supirnya, tanggal keluar, tanggal masuk diperhatikan. Kalian bayangkan kalau datanya tidak lengkap, kalian kirim di tanggal misalnya 1 Februari, lalu baru sampai di refinery atau tempat melanjutkannya di tanggal 5. Kemungkinan crude palm oil-nya sudah rusak, kan? Seperti itu. Maka kalian harus punya data. Nanti kalian dikomplain sama refinery. Kenapa sih bisa rusak atau gimana si CPO-nya, maka harus diperhatikan. Udah lanjut, maka si CPO siap dilanjutkan ke refinery. Sekarang permasalahannya, apakah sudah selesai yang seperti itu? Ya belum. Tadi dari vertical tank kan yang namanya si lumpur-lumpurnya itu kan masih ada kan. Nah, apakah si lumpur-lumpur dari si clarifier tank tadi yang sudah dianalisa itu boleh dibuang begitu saja? Belum boleh. Yang namanya lumpur-lumpurnya itu namanya atau istilahnya sludge itu masih kalian analisa lagi. Kalau kalian pernah dengar tentang losses atau kehilangan minyak, maka semua pabrik atau sama nih kayak misalnya makanan, di pabrik makanan, kan nggak boleh ada makanan yang terbuang-buang kan? Ya gitu juga di minyak, jangan sampai kalian udah nganggap itu lumpur, padahal itu masih ada minyak di dalamnya. Maka dari lumpur tadi, dia diolah lagi, dari sludge oil tank, itu diolah lagi, masuk ke descending pump untuk pemisahan, untuk mengambil yang masih minyak dari lumpur itu. Pasti berat jenisnya lebih ringan kan daripada lumpur, maka dipakailah proses pemisahan di mana si lumpur dipisahkan dengan minyak, lalu si minyaknya itu diolah kembali. Nah, ini berdasarkan perbedaan berat jenis untuk masuk dimurnikan kembali si minyaknya tadi. Masuk lagi lah dia ke vibrating screen. Dari minyak ini yang mana? Ini dari yang si lumpur. Jadi itu untuk fungsinya meminimalisir losses atau kehilangan minyak. Setelah dia yang sludge-nya tadi sudah betul-betul dipastikan bahwa itu hanya kandungannya lumpur, barulah si lumpur tadi masuk ke dalam fat pit atau kolam penampungan. Ya, masuk ke fat pit. Nah, sekarang si screw press. Setelah ada pempresan atau minyaknya sudah diambil, nah biji dan kernel mau dikemanakan? Biji dan kernel masuk ke stasiun kernel. Di situ dia mengalami pengolahan lagi. Fiber siklon itu untuk memisahkan fiber dengan cangkangnya, fiber dengan bijinya. Lalu setelah dia terpisah, diambil biji dari kelapa sawitnya, masuk lagi dia, pasti masih ada si kernel, si fiber-fiber yang terikut, maka diputar lagi, dipisahkan lagi polishing drum, lalu si buahnya masuk lagi ke destoner separator untuk memisahkan bijinya. Setelah bijinya betul dapat, bijinya itu barulah di
pisahkan mana yang kondisinya utuh, mana yang kondisinya sudah pecah. Setelahnya baru dia masuk ke ripple mill. Di sini dipisahkan lagi bijinya, biji buah sawitnya. Baru dia masuk ke pemecahan. Baru dia masuk ke 2 fase pemisahan dari si biji. Baru dia masuk si biji tadi ke dalam clay bath atau ke dalam air panas. Baru kernel yang kondisinya yang dari si clay bath tadi yang masih dalam bentuk kernel keluar ke kernel silo. Baru diolah atau direbus kembali dia di kernel silo menggunakan uap. Barulah si kernel ini di-packing untuk dikirimkan. Itulah tentang stasiun utama yang ada di pabrik. Selain stasiun utama di pabrik, kemarin saya juga share ke kalian bahwa ada namanya stasiun tambahan. Apa saja stasiun tambahannya? Itu ada water treatment system yang didukung oleh water treatment reservoir air atau sumber airnya. Sumber air ini ada yang memakai kolam sistemnya, tapi ada juga yang memakai langsung dari air sungai kalau kebetulan pabriknya di dekat sungai. Jadi dari kolam penampungan masuk ke water treatment system menggunakan pompa. Lalu di dalam pompa itu kemudian ada tank-tanknya, masuklah dia ke proses kimianya. Jadi airnya tadi yang mungkin airnya keruh, airnya hitam, airnya tidak layak pakai, maka dilakukan perlakuan kimia, ditambahkan aluminium sulfat dan natrium, lalu masuk ke water clarifier tank atau dianalisa dulu ini airnya sudah layak digunakan atau belum. Lalu masuk lagi ke clarifier water tank, di sini dilakukan lagi pemisahan. Lalu masuk ke pressure stand filter, kalau kalian tahu sistemnya pompa air dengan sistem penyaringan, maka di sini dilakukan penyaringan terhadap airnya supaya airnya yang keluar jernih dengan sistem batu kerikil, pasir, dan lain-lain. Maka sesudah dia beres, baru dia masuk ke elevated water tank yang sudah siap digunakan. Untuk apa saja sih air yang kalian punya yang sudah dijernihkan tadi digunakan? Air yang jernih tadi itu digunakan untuk keperluan mandi cuci kakus yang ada di pabrik, misalnya WC atau mandi karyawan, itu pakai water treatment yang sudah bersih, air yang sudah bersihnya, lalu digunakan untuk pembangkit atau untuk menjadi perebusan di boiler. Air yang direbus di boiler karena ngapain sih di boiler itu diperlukan air yang direbus? Air yang direbus di boiler itu akan digunakan untuk energi gerak di power plant atau di sumber utama listrik di pabrik. Nah, ini steam boiler. Di boiler nanti kalian bahas juga bahwa di boiler itu ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya biasanya di samping menggunakan batu bara atau kayu, dia juga menggunakan cangkang dan fiber. Ini ada steam turbo alternator. Ini masuk ke back pressure vessel. Ini adalah bagian-bagian dari si
power plant atau kamar mesin ini adalah diesel generator atau genset. Sebelum power plant ini berjalan dengan sempurna, listrik yang dipakai di pabrik itu adalah bersumber dari genset. Biasanya ada 1 atau 2 genset yang bahan bakarnya adalah bensin atau solar. Nah, tapi kalau misalnya bahan bakar si power plant ini sudah berjalan, maka listrik akan berubah ke generator yang berasal dari boiler sumber energinya. Lalu itulah secara umum sistem yang ada di pabrik kelapa sawit. Dari video supaya kenapa saya share-nya dalam bentuk video, harapan saya semuanya nampaknya lebih jelas gitu. Sebelum saya lanjut ke materi, berarti kan udah semua ya kita bahas ya secara garis besar. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, mungkin berdasarkan video tadi ada yang mau kalian tanyakan dulu? Atau semua jelas atau semua nggak jelas ini? Nggak ada yang mau ditanya? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Indra. Kalau itu kan Bu, yang saya tahu kemarin pembelajaran tentang pengantar agroindustri kelapa sawit itu juga Bu. Kalau misalnya biasanya disarankan untuk pemanenannya itu pagi, karena biar di prosesnya itu pada hari itu juga untuk menurunkan kadar ALB sehingga kualitasnya ini dapat bagus. Nah, yang saya lihat beberapa kali saya lihat ketika lewat jalan lintas gitu Bu, itu mereka sore-sore itu memang masih ada juga gitu yang panen ataupun yang masih truknya itu mengangkat. Itu gimana gitu Bu? Memang pengaplikasian memang orang itu sore malamnya tetap beroperasi atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Indra pertanyaannya. Jadi memang kenapa sih diharapkan pagi-pagi diangkat? Karena supaya si kadar airnya tidak terlalu tinggi, supaya ALB-nya prosesnya tidak tinggi nanti ALB-nya karena kadar airnya tidak tinggi. Cuma proses yang ada di pabrik itu dia berjalannya 24 jam. Maka sehingga dia tetap berjalan terus prosesnya, ada yang panen pagi, ada yang panen siang, dan lain-lain. Biasanya pengaruh proses pemanenan itu memang lumayan berpengaruh terhadap kadar air. Tapi begitu dia diendapkan, begitu dia sudah tidak penyimpanannya pas, maka kadar airnya juga tidak akan bertambah kecuali dia sempat hujan, kena hujan, atau kena terik matahari yang terlalu tinggi. Jadi proses pemanenan yang dalam jam-jam yang misalnya tidak pagi, nanti hasilnya jadi tidak signifikan karena proses pengolahannya langsung juga seperti itu. Jadi nggak masalah waktu panennya. Karena apa sebenarnya jadi nggak masalah? Karena prosesnya tetap berjalan biasanya. Jadi walaupun dia panennya siang, dia akan langsung kirim ke pabrik. Pabrik masuk ke loading rem juga harus ditunggu penuh dulu baru bisa diolah ke lori. Bisa ya, Indra? Iya, paham Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup jelas ya sampai di situ. Oke, sekarang saya lanjutkan ya yang saya share screen lagi yang dari materi saya. Sampai kemarin kan sampai yang ini ya. Loading rem udah. Conveyor udah. Rebusan udah.
Tracer udah. Kok langsung press nih? Oke, digeser dulu ya. Kita masuk ke stasiun digester, itu fungsinya adalah melumatkan berondolan yang telah dirontokkan sehingga minyak dapat diekstraksi di screw press secara maksimal dan bijinya dapat terlepas. Yang kedua, tujuannya adalah meniriskan minyak bebas sehingga mengurangi volume massa yang akan dikempa. Selanjutnya adalah menaikkan suhu massa guna memudahkan proses pengempaan. Jadi waktu ditekan dia masih panas. Nah, screw press ini yang dalam bentuk tekanan yang tadi di video juga kalian udah lihat, itu screw press ini berfungsi untuk mengambil minyak dari massa adukan kuah yang berasal dari digester. Jadi biasanya digesternya itu ada lurus dari atas ke bawah, ditampungnya di screw press, lebih melintang ke samping bentukannya. Masuk ke stasiun klarifikasi, ini yang tadi yang keluarannya bukan yang ke minyak ya. Ini yang ke minyak. Fungsi dari stasiun klarifikasi inilah mulai dari sand trap tank ya, itu udah masuk ke stasiun klarifikasi. Fungsinya adalah untuk memisahkan minyak dari kotoran dan unsur-unsur lain yang dapat mengurangi kualitas CPO dengan mengupayakan kehilangan minyak yang sesedikit mungkin. Makanya tadi walaupun udah dalam bentuk sludge, masih harus dihilangkan lagi atau dicari lagi minyaknya supaya nggak banyak yang hilang. Metode pemurnian minyak kasar itu ada metode pengendapan atau settling, yaitu pemisahan minyak dan air karena terjadi pengendapan pada bagian yang lebih berat. Lalu ada metode pemusingan, yaitu pemisahan dengan cara memusingkan minyak kasar sehingga bagian yang lebih berat akan terlempar lebih jauh akibat adanya daya sentrifugal. Selanjutnya ada metode pemisahan biologis, yaitu pemecahan molekul-molekul minyak sebagai akibat dari proses fermentasi. Itu yang biasanya terjadi, metode pemurnian minyak kasar. Lalu, nah ini yang ke kiri ke kanan tadi saya bilang, yang stasiun pemisahan biji dan kernel. Di stasiun pabrik biji dilakukan aktivitas pemisahan serabut dari nut atau biji, pemisahan inti dari cangkangnya, dan juga pengeringan inti. Peralatan yang digunakan di stasiun ini diantaranya cake break conveyor, debris cupper, nut hopper, ripple mill, clay bed, dan kernel silo. Fungsi dari pabrik biji atau stasiun biji adalah mengolah ampas press cake yang terdiri dari fiber dan biji. Fiber nanti itu akan dijadikan bahan bakar boiler, sedangkan biji diolah lebih lanjut menjadi kernel. Ini foto dari stasiun stasiun kernel. Apa saja yang menjadi stasiun pendukung? Stasiun pendukung itu salah satunya adalah stasiun pembangkit tenaga. Sistemnya itu ada yang kettle uap, itu atau boilernya. Kettle uap merupakan suatu bejana yang digunakan sebagai tempat untuk memproduksi uap atau steam sebagai hasil pemanasan air pada suhu tertentu untuk digunakan di luar bejana tersebut. Makanya energi uap inilah yang akan masuk ke dalam power plant, diubah menjadi energi gerak, dan akan menghasilkan listrik untuk menggerakkan seluruh pabrik, atau dia merupakan hatinya pabrik. Kalau boiler itu jantungnya pabrik, kalau power plant itu hatinya. Maka dia harus berkesinambungan kerjanya antara boiler dengan si power plant, atau nih istilah lainnya kamar mesin. Kamar mesin itu berfungsi sebagai tempat alat-alat pembangkit tenaga listrik, baik yang berasal dari turbin atau tenaga uap menjadi energi gerak, maupun diesel atau genset energi solar menjadi energi putaran. Kalian bisa lihat kalau namanya belum mulai ya, kayak boilernya belum jalan, maka dia akan pakai genset dulu. Tapi begitu pabrik jalan, maka pabrik tidak akan mau pakai genset karena tidak akan cukup atau akan memakan biaya yang besar. Jadi power plant atau di pabrik kelapa sawit biasanya kalau di sini kalian wajib pakai pelindung telinga karena bunyinya sangat keras.
Tapi untuk pabrik kelapa sawit, power plant ini adalah yang kondisinya paling bersih karena dia pakai keramik. Kalau misalnya di yang lain-lain, kalian harus pakai sepatu safety yang cukup. Kalau di power plant ini lumayan bersih kaki kalian karena, tapi harus tetap pakai sepatu safety ya karena alatnya berat. Cuma kondisi lantainya bersih di power plant. Nah, laboratorium itu berfungsi sebagai pusat pengendalian proses dan kualitas yang dihasilkan selama dan setelah proses produksi berlangsung. Apa saja sih yang dikendalikan? Semua dikendalikan. Apakah disludge yang kalian buang ke fat pit itu masih ada minyaknya? Maka laboratorium yang analisa. Apakah kadar air di minyak kalian memenuhi standar? Maka laboratorium yang menganalisa. Apakah kadar asam lemak bebasnya memenuhi standar? Maka laboratorium yang akan menganalisa. Hasil-hasil analisis laboratorium digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan proses produksi. Jadi mau melihat kualitas minyak, lab yang punya gaweannya. Kalau mau lihat kondisinya memenuhi syarat atau tidak, maka nanti akan jadi evaluasi bagi manajer atau SPC untuk melihat kinerja karyawannya di pabrik. Pengolahan air, seperti yang tadi saya bahas, ini adalah tank-tank airnya. Fungsi water treatment plant itu adalah pengolahan air sebagai penyuplai air bersih untuk keperluan pabrik dan listrik domestik. Bahan kimia yang umumnya digunakan untuk pemurnian itu adalah tawas dan soda as. Tawas berfungsi sebagai pencernih air, sedangkan soda as berfungsi untuk menaikkan pH air, supaya pH-nya kalau air pasti kalian maunya pH-nya netral. Ini yang terakhir, stasiun limbah atau pengendalian limbah pabrik yang berasal dari stasiun rebusan dan klarifikasi, dimulai dari penampungan limbah yang disebut fat pit, tujuannya untuk mengurangi kadar minyak melalui prinsip pengendapan. Selanjutnya, limbah didinginkan dengan mengalirkan limbah ke menara pendingin atau melalui aliran panjang dan terbuka, kemudian ditampung di kolam limbah. Pada kolam limbah, limbah dikendalikan dengan proses fermentasi aerobik dan anaerobik, yaitu sistem ini dikenal dengan namanya ponding system istilahnya. Ini stasiun penimbunan produk, yaitu pertanda akhir dari perubahan sifat-sifat minyak nabati yang setelah menjalani proses penghilangan bau atau deodorization. Proses penghilangan bau dilakukan dengan penyulingan sisa ALB, bahan perusak kualitas lain yang dapat menimbulkan bau dan rasa. Produk yang rusak harus diproses kembali atau hanya dapat dipergunakan sebagai produk dengan kualitas rendah. Jadi kualitasnya diberitahu bahwa, oh ini agak jelek nih kualitasnya, mau nggak beli? Sehingga perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan, antara lain pencegahan terhadap kerusakan kualitas akibat oksidasi, mencegah kontaminasi air dan kotoran, serta mencegah kontaminasi oleh jasa termik dan hidrolisis. Ini bengkel PKS atau bengkel pabrik kelapa sawit. Yang terakhir terdiri dari bengkel yang mempunyai bahkan sebagian mekanikal dan elektrikal. Jadi kalau misalnya ada yang rusak-rusak, maka semuanya masuknya ke bengkel. Bagian mekanikal melakukan pemeliharaan umum terhadap semua peralatan di pabrik. Bagian elektrikal melakukan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan listrik di PKS, terutama motor listrik yang jumlahnya ada ratusan. Itulah yang tentang di PKS secara keseluruhan. Detail-detail di PKS-nya masing-masing. Maka saya rasa itulah materi kita sampai di sini. Dan di pertemuan selanjutnya saya tinggal memberikan kisi-kisi karena hari Rabu itu adalah pertemuan ke-6, sedangkan pertemuan ke-7-nya itu sudah UTS. Ya, jadi kita sudah mulai masuk persiapan UTS. Batasnya yang mana, Bu? Batasnya sampai stasiun tambahan PKS. Itu bahannya. Tapi kisi-kisinya seperti apa, nanti hari Rabu kita masuk, saya akan share. Mungkin via portal, mungkin via Zoom lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semua jelas atau semua nggak jelas? Saya nggak tahu juga nih. Jelas, Bu. Jelas ya.
Mudah-mudahan bisa ditangkap. Saya usahakan yang sesimpel mungkin, yang sedetail mungkin, karena saya tahu kalian belum pernah ke PKS, mungkin taunya malah justru di perkebunannya gitu. Sampai dodos-dodos sawit tahu Bu, soalnya di lingkungan sendiri banyak yang perkebunan sawit biasanya gitu. Tapi masuk ke PKS-nya biasanya belum pernah. Makanya saya kasih ilustrasi dari video, dari bahan, dan lain-lain. Kalau mau gampang, kalau versi saya putar-putar aja videonya, maka nanti detail satu-satu bagian nampak, ketahuan tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan jelas ya, 1A. Ini kayaknya pada nyimak semua kok, saya cek satu-satu. Oke, mudah-mudahan jelas, detail, dan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian ambil di situ. Saya rasa sampai di situ saja, tapi kalau misalnya kalian lagi belajar, sama kayak yang lalu, mungkin ada yang ketinggalan, nanti akan saya share videonya karena saya recording sekalian untuk melihat kehadiran, nanti saya mau cek, nanti saya akan share lagi bahan video kuliahnya ini. Kalau misalnya setelah kalian pelajari ulang ada yang mau ditanya, grup kita kan on terus tuh, ya silahkan tanya via grup. Jadi nggak usah dijapri saya, karena apa? Karena supaya kalau urusannya mata kuliah, ya kita bahas di grup sama-sama, supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oke? Jelas ya? Oke, kalau semuanya sudah jelas, mudah-mudahan ilmu yang saya share hari ini bermanfaat buat kalian, ada gunanya, bisa dipahami dengan jelas, bisa diaplikasikan nanti ke depan-kedepannya, karena kalian nanti akan PKL 1 tahun, maka jadi jangan bikin malu, harus sudah ada basic. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Ya Bu. Ya Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Yo.